Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang saya hormati Bapak Joko nggih. Pak Joko hafizahullah taala. Yang saya hormati Ketua Takmir Bapak Puryanto, guru saya. Yang saya hormati pengurus Takmir Baitur Rahman. Yang saya hormati nyala. Udah nyala. Sampun. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah Baitur Rahman, yang saya hormati adik-adik dari panti asuhan yatim dan piatu yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Bapak, Ibu, sederek sedaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi dibacakan surat At-Taubah ayat pinten niku. Inna iddatasy syuhuri ayat 36. Ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Maknane jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan dalam setahun. Kan saat ini setahun ada berapa bulan? 12 ya. Satu bulan ada berapa hari? 30. Satu pekan ada berapa hari? 7. Kok manusia dari ujung timur sampai barat kok sepakat? Bisa sepakat. Itu dari mana? Sejak pertama bumi diciptakan sudah ketetapannya seperti itu. Jadi yauma khalaqas samawati wal arda, sejak pertama bumi diciptakan, ya jumlah bulan itu ada berapa? 12 bulan. Saat ini dipikir kok bisa masuk bulan itu terkondi. Dari mana asal usulnya itu? Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun mentakdirkan, menetapkan perkara niku. Nah, 12 bulan niku wonten diantaranya arba'atun hurum, 4 bulan ingkang haram. Maksudnya ingkang haram niku napa? Dijelaskan di lanjutan ayatnya, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kalian jangan mendolimi di bulan-bulan tadi diri kalian sendiri. Artinya haram niku adalah berbuat dolim. Artinya di bulan itu kita tidak boleh berbuat dolim. Mungkin wonten sing bertanya, bukannya larangan berbuat dolim itu berlaku di semua bulan? Jawabannya leres. Tapi kenapa kok dikhususkan di 4 bulan tersebut? Artinya perbuatan dolim niku jika terjadi di 4 bulan tadi lebih berat dosanya dibandingkan berbuat dolim di bulan-bulan yang lainnya.
4 bulan tadi apa saja? Ada yang tahu? 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram, terus Rajab. Nah, sing 3 niki berurutan, Bu. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram niki berurutan. Sing berbeda di sing bulan Rajab. Rajab niki berbeda antara Jumadil Akhir sampai dia antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban iku sing bulan Rajab. Niku 4 bulan ingkang diharamkan Allah Ta'ala dan orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam niku sampun mengagungkan 4 bulan tadi. Jadi kalau kita lihat agama Islam niku banyak mengadopsi dari budaya-budaya Arab yang ada pada zaman jahiliyah. Niki jenengan ojo kaget dhisik iki. Kalau kasih gambaran. Kenapa Islam itu kok turunnya di Arab, tidak turun di Indonesia? Kalau jelaskan. Jadi orang Arab niku Pak, walaupun ada Abu Lahab, Abu Jahal, tapi kultur di Arab niku sangat siap untuk menerima syariat Islam. Saya kasih contoh. Ten mriki ten Indonesia niku nek wonten bojo pegatan biasanya sing ngomani anak sinten? Ibuke iki. Terus ngoten. Sing lanang melayu wis ngono gak mikir anake diopeni sapa. Akhirnya sing kebubuhan ibuke. Nabi Muhammad ketika bapaknya meninggal, sing ngurmat Nabi Muhammad sinten? Baik, bukan ibunya. Niku jahiliyah niku sebelum datangnya Islam. Dan budaya itu sudah ada, kemudian syariat Islam datang menetapkan yang dia sesuai dengan syariat Islam. Dan dalam masalah rumah tangga, niku budaya kultur Arab niku sudah banyak yang sesuai dengan syariat Islam. Makanya ketika Islam itu datang, mereka yang notabene-nya kafir masuk Islam langsung jadi tokoh pahlawan dalam agama Islam. Lanjutakan. Niku contoh nih, dadosnya dalam masalah anak, ketika orang tua niku pisah, sing ngrumat anak sinten, sing ngrumat niku pihak dari keluarga bapak. Makanya ketika Rasul bapaknya meninggal, sing ngrumat sinten, kakeknya Abu sinten, Abdul Muthalib. Ketika kakeknya meninggal, sing ngrumat sinten, pamannya Abu Thalib. Lah niku kultur niku di tempat kita ada atau tidak? Pihak keluarga laki-laki bertanggung jawab terhadap si anak tadi ketika terjadi perpisahan. Jadi konten niku contoh kecil. Contoh yang lainnya napa nggih? Contoh yang lain. Ketika ada orang jauh datang ke rumah kita, niku kita suguhi napa, Pak? Ketika ada tamu datang dugi, niku kita suguhi apa? Teh, kopi lah ngoten niki. Budaya Arab niku mboten wonten. Tiang Arab niku nek wonten tiang tebih dugi, mesti jamuane minimal apa? Makan minimal kambing. Niku sudah ada sejak zaman jahiliyah. Lah niku di budaya kita ada tuh kan? Dereng. Makanya Islam itu turunnya di mana? Turunnya di tanah Arab. Karena memang kulturnya sudah sangat mendekati syariat Islam. Niku contoh di antara contoh-contoh yang ada. Nah, di antara kultur Arab juga mengagungkan 4 bulan yang diharamkan. Di antara kultur Arab sudah ada haji. Haji sudah ada atau belum ketika jahiliyah? Haji ada atau belum?
Jangan dikira zaman jahiliyah tidak ada haji, ada. Makanya ketika Rasul menaklukkan kota Mekah tahun berapa? Rasul menaklukkan kota Mekah tahun pinten? Niki belajar sejarah Kanjeng Nabi. Tahun berapa Kanjeng Nabi menaklukkan kota Mekah? Wes diawur-mawur, rasa sungkan. Nek gak salah gak sinau jenenge. Tahun pinten? Jenengan pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pilih salah satunya tahun berapa? Ngawur-mawur. Tahun pinten? 7. Yang lainnya? Tahun berapa? Rasa sungkan. Belajar itu mah kudu salah. Nek gak salah jadi gak belajar. Tahun berapa? Adik-adik, tahun berapa? Berapa? Wis diawur ae, enggak apa-apa. Tahun berapa? Tadi ada yang jam 7, tahun berapa? 9. Yang lain? 1. Terus berapa lagi? 3. Berapa lagi? 5. Terus diurut bisa sampai semua berarti. 6. Berapa lagi? Berapa lagi? 8. Terus berapa lagi? 10. Wes. Tak kei bocoran jawabannya. Tahun 1 niki belum ada apa-apa, Rasul baru hijrah. Tahun kedua perang Badar, dieling-eling. Tahun kedua perang Badar. Tahun ketiga perang Uhud. Tahun keempat kosong. Tahun kelima perang Khandaq, dieling-eling. Perang Badar tahun berapa? Perang Badar tahun berapa? 2. Perang Uhud 3. Perang Khandaq 5. Kita lanjutkan. Tahun ke-6 ada namanya Umroh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Tahun berapa? 6. Tahun ke-7 ada perang apa? Tahun ke-7 ada perang Khaybar. Khaybar itu menaklukkan benteng yang berjumlah 10 yang menjadi markasnya orang Yahudi tahun ke-7 Hijriah. Pun eling tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-8 menaklukkan kota Mekah. Berarti Nabi menaklukkan kota Mekah tahun berapa? 8 Hijriah. Tahun 9 karena Mekah sudah ditaklukkan, maka haji pertama umat Islam tahun berapa? Tahun berapa? 9 Hijriah. Tahun ke-10 Haji Wada. Haji apa? Haji wadahnya Nabi. Tahun ke-11 Rasul wafat. Dieling-eling sejarah Kanjeng Nabi sing ringkes. Perang Badar tahun berapa? 2. Perang Uhud tahun berapa? 3. Perjanjian Hudaybiyah. Tahun kelima perang Khandaq. Perang Khandaq. Tahun ke-6 perjanjian Hudaybiyah. Tahun 7 perang Khaybar. Khaybar itu Yahudi. Tahun ke-8 penaklukan kota Mekah. Tahun ke-9 haji yang pertama. Yang tahun ke-10 Haji Wada. Tahun 11 wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus tahun ke-8 Nabi menaklukkan kota Mekah. Tahun ke-9 haji yang pertama dipimpin siapa? Dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa kok bukan Kanjeng Nabi yang haji? Kok Abu Bakar yang dikirim? Karena orang-orang musyrikin mereka itu sudah berhaji sejak sebelum ada Islam. Nah,
Tahun 9 orang musyrikin masih haji. Abu Bakar dikirim untuk apa? Membersihkan Mekah dari orang-orang musyrikin. Tahun ke-10 Mekah sudah bersih dari kesyirikan. Baru Nabi masuk berhaji tahun 10 Hijriah. Berarti sejak zaman jahiliyah haji itu sudah ada. Puasa zaman jahiliyah sudah ada atau belum? Puasa zaman jahiliyah. Kalau bacakan hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kanat Quraisyun tasumu Asyura fil jahiliyah. Jadi dulu orang-orang Quraisy itu sudah berpuasa Asyura sejak zaman jahiliyah. Berarti syariat kita ternyata pada zaman jahiliyah hampir bisa dikatakan wis ono kabeh, sudah ada semua. Ini buktinya. Ini riwayatnya dari Bukhari Muslim ini. Hadisnya sahih, tidak diragukan lagi. Jadi dulu Quraisy itu sudah puasa apa? Asyura sejak zaman jahiliyah. Berarti sholat wis ono, sedekah sudah ada, puasa sudah ada, haji sudah ada. Di tempat kita budaya itu sudah ada atau belum? Sholat belum ada. Sejarah kita ya, sejarah kita belum ada. Sedekah kepada fakir miskin. Ada tamu datang kemudian disambut dengan hidangan kambing dan yang lain-lain sudah ada? Itu belum ada. Puasa, budaya puasa lillahi ta'ala sudah ada atau belum? Orang musyrikin jahiliyah itu puasa hajinya lillahi ta'ala atau tidak? Niki perlu bongkar nih. Bongkar rahasia-rahasia yang terjadi sejak zaman jahiliyah. Dadose tiyang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy niku semuanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kan kaget mboten niki. Kaget. Kula buktikan orang Yahudi Nasrani niku beribadah lillahi ta'ala atau tidak? Sebelum Nabi datang. Niki sejarah sing perlu kula ungkap biar terang beneran. Ka'bah niku milik siapa? Ka'bah milik siapa? Ka'bah yang kita tawaf dan umrah haji di sana itu milik siapa? Itu adalah Baitullah. Siapa? Rumahnya Allah Ta'ala. Makanya ketika Abraha datang, Raja Abraha datang menyerang kota Mekah, yang menjaga Ka'bah siapa namanya? Kakeknya Nabi Abdul Muthalib. Kakeknya Nabi Abdul Muthalib niku ingkang menjaga Ka'bah. Ketika diserang Raja Abraha, orang Mekah bisa menandingi atau tidak? Pasukan bergajah tadi bisa menandingi ora? Tidak bisa menandingi, maka orang-orang Mekah kabur semua. Lah kok kabur? Abdul Muthalib mengatakan apa? Saya kabur membawa lari onta-onta saya. Ka'bah terus bagaimana? Laha rabbun yahmiha. Wis enak Gusti Allah sing menjaga Ka'bah tersebut. Berarti mereka sudah kenal Allah Ta'ala atau belum? Sebelum Islam itu datang. Sudah. Beribadahnya lillahi ta'ala. Buktinya ketika haji, orang-orang musyrikin bilangnya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Sebut nama Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak. Berarti mereka berhaji lillahi ta'ala. Serta kaget lagi.
Berarti mereka beribadah lillahi ta'ala atau tidak? Orang-orang musyrikin. Orang musyrikin Mekah, jahiliyah, orang-orang Quraisy. Mereka beribadah lillahi ta'ala atau tidak? Jawabannya iya. Beribadah lillahi ta'ala, cuma mereka nyabang minta-minta kepada berhala dan orang-orang yang mati. Datang ke kuburannya minta kepada orang-orang mati. Jadi pondasi dasar syariat niku sudah ada. Kulturnya, budayanya sudah ada. Cuma terjadi penyelewengan, Pak. Orang Yahudi mereka sholat seperti kita atau tidak? Yahudi Nasrani. Sholatnya seperti kita enggak? Berdiri, ruku, sujud. Ternyata mereka sholatnya sama seperti kita, Pak. Saya sebutkan ayatnya. Surat Ali Imran. Ya Maryamu uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya Maryam. Yang dipanggil siapa? Maryam. Agamanya apa? Nasrani kan setelah Nabi Isa. Berarti agamanya apa Bunda Maryam? Yahudi. Paham ya? Soalnya berada di Masjidil Aqsa. Paham ya? Yang bersama Nabi Zakaria dan Yahya. Soalnya yang merawat Bunda Maryam siapa? Nabi Zakaria. Fakaffalaha Zakaria fa'anbataha nabatan hasana faqala, dan seterusnya ayatnya. Ayat tadi menjelaskan apa? Ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti, kunutlah. Kunut itu apa? Kunut itu berdiri sing suwe, Pak. Kunut itu apa? Berdiri yang panjang. Makanya kalau kunut, gimana doanya? Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, dan seterusnya. Niku panjang atau pendek? Panjang. Saya sudah nek kadung kunut dawa ni ragapran. Berarti panggilan kepada Ibunda Maryam, ya Maryam, kunuti artinya apa? Berdiri yang panjang. Wasjudi berarti apa? Sujud. Warka'i artinya apa? Ruku' ma'arraki'in, bersama orang-orang yang sholat. Berarti orang Yahudi sholatnya sama seperti kita atau tidak? Jawabannya ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya. Syariatnya sama seperti kita. Niki Israel bingung ketika kaget. Kenapa mendengar yang saya sampaikan niki? Kalau jelasakan, niki syariat, syariat. Dan saya orang Yahudi dan Nasrani dan musyrikin itu satu kultur dengan kaum muslimin atau tidak? Satu bingung niki. Orang Yahudi tadi sholatnya sama seperti kita atau tidak? Sama, berdiri, rukuk, sujud. Orang-orang musyrikin sholat sama seperti kita atau tidak? Abot nih. Berarti orang Nasrani sholatnya sama seperti kita atau tidak? Hukum asalnya sama. Soalnya Maryam dipanggil dengan panggilan seperti itu, otomatis Nabi Isa sholatnya sama seperti Ibunda Maryam, gak mungkin berbeda. Paham ya? Jadi Yahudi, Nasrani sholatnya sama seperti kita, berdiri, rukuk, sujud. Adapun yang kita lihat sekarang itu lain ceritanya, paham ya? Kita berbicara pondasi asal usul syariat ini. Karena Yahudi, Nasrani, musyrikin ujung pangkalnya kepada siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua anak, sinten? Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Ishak punya dua anak. Satunya Nabi Yakub, satunya bapaknya bangsa Romawi. Paham ya? Nabi Yakub menjadi bapaknya bangsa Bani Israel. Berarti mereka punya asal usul yang sama, beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang musyrikin karena anaknya Nabi Ismail, paham ya? Otomatis juga punya asal usul ibadah yang sama, sholat, sedekah, puasa, dan hajinya lillahi
ta'ala. Cuma terjadi pergeseran-pergeseran sehingga terjadi kesyirikan. Orang Yahudi yang asalnya bertauhid juga ikut berbuat kesyirikan. Orang Nasrani yang asalnya bertauhid juga ikut apa? Berbuat kesyirikan. Mereka mengatakan Isa ibnullah. Orang musyrikin sama mengatakan Lata, Uzza, Manat sebagai apa? Ya sebagai sesembahan yang diminta-mintai. Berarti artinya syirik niku napa? Minta kepada Allah dan juga minta kepada yang selain Allah. Jadi orang musyrikin jangan dikira tidak kenal Allah. Mereka kenal beribadah lillahi ta'ala. Cuma dalam bab minta-minta datang kemana? Kepada orang yang sudah mati tadi. Pun paham ya? Itu asal usulnya. Jangan digambarkan orang musyrik niku tidak kenal Allah Ta'ala. Beda Pak. Adapun orang-orang yang nyembah berhala, tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mereka di luar konteks pembahasan agama kita. Orang Persia itu kenal Allah Ta'ala atau tidak? Persia kenal Allah Ta'ala atau tidak? Mereka mengatakan kebaikan itu bersumber dari cahaya, keburukan bersumber dari kegelapan. Niki belum pernah belajar, Pak. Belum pernah belajar. Belum. Berarti nembe mireng ya. Nembe mireng. Jadi orang Persia itu punya dua Tuhan. Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Kebaikan diciptakan oleh cahaya, keburukan diciptakan oleh apa? Kegelapan. Berarti mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Romawi kenal Allah Ta'ala atau tidak? Romawi itu agamanya apa? Romawi Kristen. Berarti kalau Kristen kenal Allah Ta'ala atau tidak? Kenal atau tidak? Kenal. Makanya ketika perang antara Persia dengan Romawi, Nabi Muhammad bela siapa? Bela Romawi. Gulibatir Rum. Surat Ar-Rum. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Hari itu ketika Romawi mengalahkan Persia, orang beriman di kota Makkah berbahagia. Karena apa? Ada kedekatan kepada umat Islam. Ini kita berbicara asal usul. Nah, jadi orang-orang musyrikin itu sudah punya syariat sama seperti kita, sehingga Islam turun di kota Mekah, mereka menentang atau tidak? Jawabannya iya, menentang. Tapi ketika mereka masuk Islam, langsung jadi tokoh pahlawan atau tidak? Langsung jadi pahlawan atau tidak? Jawabannya ketika yang menentang tadi masuk Islam, jawabannya langsung menjadi pahlawan dan tokoh besar umat Islam. Kenapa? Sudah paham syariatnya. Tapi kalau sekarang ada orang itu mu'alaf masuk Islam, langsung jadi tokohnya umat Islam atau tidak? Gak bisa, harus belajar dulu. Kenapa? Karena tidak paham asal-usul syariat Islam. Adapun orang-orang jahiliyah, ketika Islam itu turun, itu sudah ada gambaran globalnya. Paham ya? Sudah ada gambaran global tentang Islam itu sendiri. Jadi orang-orang jahiliyah itu mereka sudah punya pondasi agama yang sama dengan kita, sholatnya, sedekahnya, puasanya, kayak tadi yang saya sebutkan puasa Asyura tadi, hajinya juga sudah punya pondasi. Makanya ketika Islam datang, maka tinggal pindah golongan tok, bahasanya gitu, tinggal pindah golongan. Nah, ketika Nabi Muhammad datang ke kota Madinah, maka di sini agama Islam itu mulai tersebar luas. Maka syariat Islam pun juga mulai tertata dengan rapi ketika berada di kota Madinah, berbeda dengan era yang ada di kota Mekah. Karena kota Mekah itu era-era perjuangan menancapkan pondasi tauhid di tengah-tengah kaum yang ada di kota Mekah itu sendiri. Itu singkat kisah terkait dengan
kultur kenapa Islam itu turun di mana? Di kota Mekah, di bangsa Arab. Saya lanjutkan. Jadi bulan haram yang ada 4 tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini zaman jahiliyah sudah ada atau belum? Sudah ada atau belum? Sudah ada. Jadi Islam datang itu cuma nata sedikit tok. Kita sebutkan syariat apa, Mas? Sebetulnya itu sudah ada sebelumnya, tinggal ditata. Makanya Rasul dikatakan, ma kuntu bid'ah minar rusul. Katakan kepada manusia, saya bukan Rasul yang bid'ah. Bid'ah itu artinya apa? Rasul bid'ah artinya apa? Rasul bid'ah itu artinya Rasul sing gawe ajaran baru, bukan. Nabi Muhammad tidak membawa ajaran baru, tidak. Ajaran yang lama, peninggalan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa itu dilanjutkan dan ditata ulang begitu tok. Tidak membawa ajaran yang baru. Ma kuntu bid'ah minar rusul. Saya bukan Rasul yang bid'ah. Saya Rasul yang meneruskan apa yang sudah ada. Itu perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad. Makanya Muharram nggak diganti namanya, Dzulqa'dah nggak diganti namanya, Dzulhijjah nggak diganti namanya, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, seterusnya tidak ada diganti namanya, Pak. Apalagi puasa, saum itu diganti namanya atau enggak? Enggak diganti, tetap saum. Tetap saum. Salat diganti namanya atau tidak? Tidak, tetap salat. Emang zaman jahiliyah sudah ada salatnya? Zaman jahiliyah sudah ada salat atau belum? Zaman jahiliyah, Bu, sudah ada salat? Tak takoni. Model kaya kuwakit krungu pengajian kok niki. Kejeron nih bahasane, Pak Mur. Kejeron betul. Sakit dipahami nggih. Salat zaman jahiliyah itu sudah ada atau belum? Ya atau tidak? Belum atau sudah? Sudah. Apa dalilnya? Nah, ini orang Islam itu ini. Nah, orang Islam itu ciri khasnya apa? Apa dalilnya? Kita nggak boleh takut. Nanti takut kita nggak belajar Quran hadis nanti. Kita harus apa? Berani ditanya ada dalil. Apa dalilnya? Jawabannya masih surat At-Taubah. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Tidaklah sholat mereka di depan Ka'bah itu kecuali hanya apa? Bersiul dan tepuk tangan. Berarti sholat zaman jahiliyah itu sudah ada, cuma dia bergeser menjadi apa? Siul-siul dan tepuk tangan. Sama seperti sholatnya orang Nasara sekarang jadi apa? Berdiri, nyanyi-nyanyi kan? Ya kan? Padahal zaman dulu, ya Maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arroki'in. Zamannya Maryam, kunuti berdirilah yang lama, sujudlah, rukuklah bersama orang-orang yang sholat bergeser. Berarti zaman Nabi Ibrahim sholatnya sudah sama seperti kita atau tidak? Jawabannya sudah sama, paham ya? Cuma karena ada bid'ah, bolak-balik sing ngerusak agama niku napa? Bid'ah. Bergeser akhirnya jadi apa? Siul-siul dan tepuk tangan, plok di depan Ka'bah. Berarti sholat itu sudah ada. Haji pun sudah ada. Lempar jumroh itu juga sudah ada. Tawaf, kemudian sa'i, Safa Marwah itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Islam datang cuma nata tok. Apa yang ditata? Orang Quraisy ketika haji cuma di Musdalifah, tidak ke Arafah. Pernah dengar Pak ini, Pak? Jadi orang Quraisy itu kalau haji tidak mau keluar ke Arafah, cuma di Musdalifah tok. Jadi kan paham Pak, Musdalifah Arafah niki. Musdalifah Arafah. Musdalifah niku masih di dalam batasan tanah haram kota Mekah. Arafah itu di luar batasan haram kota Mekah. Nah, orang Quraisy mengatakan, kita hajinya cuma di sini saja. Kita tidak keluar ke Arafah. Arafah bagi yang non Quraisy.
yang datang dari luar kota Mekah. Kita cuma di sini tok. Nah, dalam Islam mau ente Mekah, mau ente dari luar Mekah, hajinya di Arafah. Al-Hajju Arafah, ga Arafah batal hajinya. Jadi Islam itu menata ulang, tidak ada yang dirubah. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakan wahai Muhammad, aku orang wong bid'ah yang membawa ajaran yang baru. Kita hanya menyampaikan ma alaika illal balagh, tugasmu cuma menyampaikan saja. Ini hakikat syariat Islam. Nah, pada bulan Dzulqa'dah itu artinya apa? Qa'dah itu lungguh. Qa'dah lungguh. Maksudnya lungguh niku napa? Lungguh niku ogah perang. Lah apa hubungannya dengan lungguh? Wong nek lungguh iso perang lho mboten. Jenengan cara lungguh iso gelutan lho mboten. Ora iso. Dzulqa'dah lungguh gak oleh perang. Jadi ketika masuk Dzulqa'dah orang itu berhenti tidak berperang. Dzulhijjahnya apa? Haji. Muharram bulan yang diharamkan. Setelah itu masuk Safar, mereka baru apa? Baru perang lagi. Itu orang-orang jahiliyah. Nah, pada bulan Muharram orang Quraisy sudah berpuasa. Sudah berpuasa tanggal berapa? Tanggal Asyura-nya. Paham ya? Jadi ketika Nabi diutus menjadi Nabi, puasa Asyura lanjut atau tidak? Jawabannya lah lanjut. Nah, kasusnya ketika beliau datang ke kota Madinah, orang Madinah puasa Asyura atau tidak? Puasa Asyura. Tapi yang puasa Asyura orang Yahudi. Orang yang Yahudi. Ternyata agama baik Yahudi, Nasrani, musyrikin itu punya kemiripan. Punya kemiripan ya. Soalnya pungkasannya dari siapa? Nabi Ibrahim. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan muslimah wa makana minal musyrikin. Jadi baik musyrikin, Yahudi, Nasrani rebutan siapa? Nabi Ibrahim. Islam pun juga rebutan para nabi. Mereka milih kita. Kan gitu bahasanya. Kita yang paling berhak kepada para nabi-nabi tersebut. Nah, ketika Nabi datang ke kota Madinah, ternyata orang-orang Yahudi itu mereka berpuasa Muharram. Puasa apa? Puasa Asyura. Maka Nabi bertanya kepada mereka, loh, kalian kalau sudah puasa ini kenapa? Maka orang Yahudi menjawab, pada hari ini adharallahu fihi Musa. Allah memenangkan Musa dan Bani Israel ala Fir'aun atas Fir'aun dan bala tentaranya. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel. Maka fanahnu nasumuhu ta'dziman lah. Maka kami berpuasa pada hari tersebut. Berarti Nabi Muhammad sebelum datang ke kota Madinah sudah puasa Asyura atau belum? Jawabannya sudah. Ketika datang ke kota Madinah masih puasa Asyura atau tidak? Masih berpuasa Asyura. Cuma yang jadi masalah, orang Yahudi kok juga ikut-ikutan puasa Asyura. Ini yang jadi masalah. Nabi bertanya, kenapa kok bisa seperti itu? Apa jawabannya? Karena Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, kami berpuasa demi bersyukur kepada Allah. Bolak-balik nyembah siapa? Gusti Allah. Cuma nyambang. Nah, kita umat Islam cuma minta kepada Allah Ta'ala saja. Bertawakal hanya kepadanya saja. Tidak sana, tidak sini. Itulah namanya tauhid. Paham ya? Selanjutnya. Nah, ketika Nabi Muhammad datang ke kota Madinah mendapati orang-orang Yahudi sudah berpuasa Asyura, gara-gara apa? Bersyukur orang Bani Israel diselamatkan Allah Ta'ala dari kejaran Fir'aun. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam di antara salah satu fondasi syariatnya menyelisihi siapa? Yahudi dan Nasrani. Podo.
Soalnya nanti kalau sama berarti sama atau tidak? Kalau sama berarti ya sama, Pak. Paham? Nah, karena Yahudi itu batil atau tidak? Agama Yahudi Nasrani itu batil atau tidak? Jangan gak oleh ragu ini. Batil atau tidak? Batil, karena batil kudu beda, paham ya? Kelambine kudu beda, syariate kudu beda, itu gak boleh sama. Makanya pakaian kita sama mereka beda atau tidak? Nabi Muhammad berjenggot atau tidak? Berjenggot. Nabi menyuruh berjenggot dan mencukur kumis, kenapa? Supaya apa? Menyelisihi beda sama orang Yahudi. Nanti kalau sama dianggap sama gitu loh, paham ya? Gini. Ini dibahas dulu. Saya dibahas di sini. Pun paham ya? Dan dosen kita harus beda dengan orang Yahudi. Kalau pakai jubah ini sama dengan mereka atau tidak? Sama atau tidak? Jubahnya orang Yahudi masuk podo karo kula. Jubahnya orang Yahudi, jubahnya pendeta sama atau tidak kali kula? Kalau sempat numpak pesawat niku ditakleti kalih niku. Tiang Nasoro. Taklet ngaten. Pak pendeta mau kemana? Soalnya saya kemana-mana pakai jubah. Saya ditanya seperti itu. Sama-sama pakai jubah, tapi jubahnya beda. Beda apa enggak? Beda Pak, tetap beda. Karena kita nggak boleh punya dohir yang sama dengan mereka. Karena agama mereka batil, agama kita ya hak. Maka kita harus beda dengan mereka. Ini kaidah kita. Paham ya? Makanya orang Islam harus bangga dengan keislamannya. Ojo nurut dengan aturan mereka. Nah, saya orang Islam itu tidak nurut dengan aturan mereka, melok gitu loh. Dan Nabi salah satu fondasi dasarnya kita beda dengan mereka, walaupun ada kemiripan, paham ya? Kembar tapi beda, paham ya? Jadi kita dengan Yahudi, Nasoro dan musyrikin itu ibaratnya dari satu siapa? Nabi Ibrahim sama, tapi karena mereka batil kita hak harus berbeda. Bajunya beda, gayanya pun beda. Mulan nek sing nom-nom rambutnya gayane digawe kaya pemain bal-balan, sama nggak punya jati diri. Kenapa? Kita wajib berbeda dengan mereka. Saking sing nom-nom kan modelnya rambutnya dikolong ngene tuh. Nggih. Terong apa pemain bal-balan. Lah sampai ini harus menunjukkan saya Islam gitu loh. Mungkin kaosan bal-balan gitu jenenge sapa? Kaos bal-balan jenenge. Sampai ini harus punya izzah. Nah iso bal-balan itu tulisan apa? Abdurrahman, Abdurrahim, Abdullah, Salman, Sulaiman, Ayub. Jadi intinya kita harus punya izzah, punya identitas jati diri. Itu salah satu fondasi dasar Islam. Saat ini jenengan pakaian seperti ini sama dengan mereka atau tidak? Kan beda kan? Menunjukkan gak sekarang antara orang yang gak soleh dengan orang soleh pakaiannya sama atau beda? Orang soleh dan yang gak soleh beda. Kudungan saya gak soleh ya malah rambutnya abang, sepeda motor ngeng, dalan-dalan pamer ngalor ngidul, gak tuh isin belas. Kita yang Islam ya punya identitas. Nah, karena orang Yahudi sudah puasa Asyura, maka Nabi pun memerintahkan umatnya kudu beda. Lain baqitul qadim, lain istu fil qadim fil muqbil, la suman natase. Nek aku tahun ngarep saya urip, bahasanya gitu. Niscaya aku akan puasa tanggal 9 apa? Muharram, namanya apa? Tasu'a. Nah jenengan Tasu'anya sudah puasa atau belum? Tasu'a sudah puasa? Sudah Tasu'a. Berarti 9 plus 10
menjadi apa? Tasu'a dan Asyura supaya apa? Berbeda dengan orang-orang Yahudi tadi. Nek durung sempat Tasu'a berarti apa? Asyura plus apa? 11. Paham ya? Nah, gitu. Tapi 10 saja boleh atau tidak? Boleh. Tapi demi kita berbeda dengan mereka, kita punya identitas yang berbeda dengan mereka, kita tambahi 9 dan 10 atau 10 dan 11. 10 cara menurut bagi yang paling gak kuat. Itu baru apa? 10 tok. Bisa dipahami ya? Jadi syariatnya seperti itu. Fadilahnya apa? Jangan pun tahu sempur kertas doyo. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah al-madiyah. Aku berharap kepada Allah Ta'ala poso Asyura niki menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Berarti yang Tasu'a itu menghapuskan setahun yang lalu atau tidak? Tasu'a sing tanggal 9 niku lho. Hanya demi menyelisihi orang-orang Yahudi. Pun paham ya? Jadi pahalanya di mana? Di tanggal 10-nya tadi. Nah, terkadang puasa tanggal 10 itu ada perbedaan. Ini ada perbedaan atau enggak? Makanya Ibnu Qayyim mengatakan songo, 10, 11. Biar apa? Corong bereset bisa oleh. Paham ya? Dan dosa puasanya sampai kapan? Jumat, Sabtu, Ahad. Corong bereset, berarti oleh berapa? Sabtu, Ahad. Masih dapat berapa? Tasu'a dan Asyura. Nanti yang mengambil Asyura itu besok, puasanya kapan? Sabtu, Ahad, Senin. Bisa dipahami ya? Corong bereset bisa oleh. Pun bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah, itu asal-usul puasa Asyura, hukumnya dan adab-adabnya. Kita umat Islam tentunya dari peristiwa Asyura itu mengambil pelajaran, Pak. Mengambil pelajaran. Waktu ini saya cekap nih. Tasik sabar jenengan. Kula sing pun pegel nih. Nggih, lanjut. Soalnya niki berbagi faedah. Kula berharap pahala, Pak. Soalnya ilmu niku nek disampaikan dan turun-temurun, maka menjadi amal soleh yang tidak terputus. Kan anak Adam ketika meninggal, kan pahalanya terputus semua. Kita sekarang masih bisa numpuk pahala atau tidak? Sekarang. Masih sholat, puasa, sedekah, haji, umroh, masih ada kesempatan, Pak. Tapi ini wis mati, pedot kabeh kecuali 3. Apa 3 tersebut? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh tadi mati atau tidak? Kalau mati terputus atau enggak? Terputus. Saat ini kula panjenengan mendoakan mbah-mbah kita atau tidak? Tak takon. Mbah, mendoakan mbah. Mbahnya mbah, doakan semua. Disebut namanya. Dan seterusnya kan biasanya doanya kan gini. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kan enggak ada sebutannya mbah. Kan cuma Rabbik firli wali walidayya, bapak ibuku. Kan tetap akan terputus. Mbah-mbahnya enggak umat. Mbah yang ke-7 umat enggak? Enggak kita sebutkan, Mbak. Jadi yang mendoakan kita cuma anak kita toh. Makanya anak soleh tadi terputus atau tidak? Terputus. Kalau dia mati terputus. Sedekah jariah tadi terputus atau tidak?
Yang di Spanyol kan dulu ada orang banyak sedekah tuh. Bangun masjid, bangun apa gitu. Terputus atau enggak? Terputus, soalnya direbut kalau orang-orang Nasoro. Berarti sedekah jariah berpotensi terputus atau tidak? Berpotensi terputus karena sito. Ilmu yang bermanfaat. Bukhari Muslim. Bukhari ini lahirnya di mana? Bukhari lahirnya di Uzbekistan pada zaman Tsar Rusia dan komunis. Siapa? Stalin dan siapa namanya? Setelahnya Stalin. Pokoknya pada zaman komunisme Uzbekistan itu dijajah oleh orang komunis atau tidak? Iya, dijajah. Masjid dijadikan kandang. Berarti yang sedekah tadi terputus atau tidak? Terputus, tapi Bukhari ilmunya sampai kepada kita atau tidak? Gak terputus. Paham ya? Mulanya ilmu itu yang paling penting untuk kita perhatikan, Pak. Jangan sedekah, perhatikan yang terbaik untuk kita sampai nanti, sampai kiamat. Jalur mana? Jalur ilmu agama. Ilmu agama itu apa? Qala Allah, qala Rasul. Firman Allah dan sabda Nabi, itu ilmu agama. Ini dua yang kita perhatikan. Dan terus dengan sedekah untuk anak-anak yang belajar Quran, belajar hadis, jadi apa? Ilmu yang bermanfaat. Kulo ceramah ini jadi ilmu yang bermanfaat atau tidak? Jadi ilmu yang bermanfaat. Karena niat kulo ikhlas nopornya. Paham ya? Dan ikhlas itu tentunya perkara sing berat. Soalnya tidak ada jaminan orang itu tidak riya. Ada jaminan atau tidak? Tidak ada jaminan. Dan kita berharap entah dari jalur yang mana amal soleh kita diterima dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kula menasihatkan jalur ini. Jenengan bapak-bapak, ibu-ibu sedekah untuk anak yatim piatu. Ini dari panti asuhan nih. Campur. Niki semuanya belajar Quran atau tidak? Belajar Quran. Yang mbak-mbak belajar Quran, belajar Quran. Harapannya apa? Jadi ilmu yang bermanfaat. Makanya jenengan santunan anak yatim piatu, harapannya apa? Ilmu yang bermanfaat. Sakit dipahami? Soalnya masjid ini ada potensi berhenti atau tidak? Masjid ini sekarang kita pakai ini bisa berhenti, kita nggak tahu kapan. Tapi ilmu tadi, Quran dan hadis tadi bakal berhenti atau tidak? Sampai kiamat nggak bakal berhenti. Dia akan ada dan tetap terus terjaga. Maka kita berjuangnya adalah buat apa? Ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan panjenengan sedoyo yang santunan, yang sudah ikut santunan ini untuk para yatim piatu dan siapa lagi Pak? Yatim piatu aja ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah plus apa? Ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Niki nek dikompori ngene biasanya semangat sedekah untuk apa? Para penuntut ilmu syar'i. Sing doreng nyumbang monggo dan nyumbang. Kalau kemarin ceramah kados ngoten niku, monggo semangat, Pak. Soalnya apa? Bener sedekah itu akan hilang, Pak. Mengurangi harta kita atau tidak? Sedekah tadi mengurangi harta kita atau tidak? Mengurangi. Nabi Muhammad ketika menikah dengan Khadijah itu kaya atau miskin? Kaya raya, kan gitu. Kaya raya. Jadi miskin. Khadijah ketika wafat, terus gak skincare. Sampai Aisyah mengatakan, nenek pengen untuk ompong kok sebu eling-eling. Berarti nenek pengen untuk ompong tadi, bisa sempat skincare atau tidak? Kan biasanya orang kaya, untungnya raka protol, jadi ibu-ibu sing sugih, untungnya protol ora. Pak tetap terjaga nih. Tapi Khadijah sampai apa?
ompong peyot gak karo-karuan. Aisyah kandung cemburu karo Nabi Muhammad. Wong nenek-nenek peyot ompong kok sembuk eling-eling wae. Bahasane kosong. Menunjukkan Khadijah itu miskin. Lah kita sedekah nggak sedekah harta kita akan terbuang. Saben dina blonjo napa mboten? Tak blonjo to nggih. Niku sedekah napa mboten niku? Sedekah niku ngetokno dhuwit niku arti definisi napa? Definisi sedekah. Nah, awak dhewe ngetokno dhuwit tadi ada dua kemungkinan, bermanfaat atau sia-sia. Bermanfaat ketika sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau blonjo double anak bojo bermanfaat atau sia-sia? Bermanfaat. Kenapa? Allah yang memerintahkannya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli anak bojomu dengan cara yang apik. Sedekah niku perintah. Sedekah niku perintah. Dados awak dhewe niki Pak Bu, nek mboten sedekah di jalan Allah, akan sedekah di jalan setan. Ada toh yang dia gak ngetokno duit. Semua kita akan sedekah. Semua kita akan apa? Menafkahkan harta kita. Cuma nafkah tadi para enondi. Itu yang perlu kita lihat. Kalau itu dibuat di jalan Allah Ta'ala, maka jadi yang bermanfaat. Nek digawe yang ora diperintahno Allah dan Rasulnya menjadi sedekah yang sia-sia. Tuku rokok niku sedekah atau tidak? Ngetokno duit niku jenenge sedekah. Rokok didamel disedot dul terus entek. Sia-sia atau tidak? Sia-sia. Pun paham nggih? Abot iki ngajine iki. Ngajine abot. Ngetokno duit kan sedekah nih. Ngetokno duit. Gawe tuku mancing no segoro. Bermanfaat sia-sia. Nek oleh iwak kena dipangan bermanfaat. Nek oleh teri cilik saja merojak. Kor gawe healing toh. Hartanya bermanfaat atau tidak? Sedekahnya salah jalan. Bisa dipahami nggih? Dados awak dhewe niki mau tidak mau akan sedekah. Kula tuku bensin niku sedekah atau tidak? Sedekah. Tak gawe nopo saiki mobil? Ngaji. Nek digawe muter-muter tok atau dilakoni gawe apa? Digawe nglakoni sing dosa-dosa tok, maka menjadi apa? Sedekah yang sia-sia. Mulane awak dhewe kudu ndelok sedekah iki parain nanti. Lah nek jenengan sedekah parain nggo yatim piatu bermanfaat mboten? Bermanfaat dohirnya karek niatane lillahi ta'ala sebagai pamer. Harus kita niatkan, ya Allah terimalah sedekah saya ini. Orang bergawe bangga-bangganan tok, daftare jenengku sing paling akeh sedekahe. Nek neng perasaan ngono iku, alah iki sedekahe menjadi yang sia-sia. Ceramah kula niki abot napa mboten Pak? Nggih mugi-mugi mawon kula panjenengan diparingi taufik kalih Gusti Allah bisa mengamalkan agama Islam. Awak dhewe niki boten saged ngamalaken Islam nek gak ditulung Gusti Allah. Wong wis ngerti salat malam itu bermanfaat. Semua kita kan tahu kan salat malam bermanfaat. Tetapi yang salat berapa? Kan gitu bahasanya. Allah musta'an. Sampun telas waktune. Sampun ngapunten ingkang kathah. Doa nggih kita tutup dengan doa. Semoga niat baik kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedekah kita sore ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sedekah jariah, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak kita,
para penghafal Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kehadiran kita di pengajian sore hari ini ditulis Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang diberikan pahala yang berlipat ganda. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina amanu waghfir lana innaka antal azizul hakim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.